Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Hari ini Selasa 23 November 2021, kita memasuki pekan minggu ke-34. Marilah bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, ucapan syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Engkau telah menghiasi kehidupan kami dengan keindahan pada pagi hari ini, kesejukan pagi hari ini, sehingga kami bisa menghirup keindahan-Mu dan kami bisa mendengarkan sabda-Mu kembali lewat sabda yang direnungkan. Dan semoga pagi hari ini kami semakin dekat pada Engkau. Bapa, semoga kami semua bisa merenungkan sabda Tuhan dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 21 ayat 5-11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkannya." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu dengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa Injil pada pagi hari ini membawa kita kepada satu permenungan yang sangat besar manfaatnya dan bernilai. Kita mengingat kembali, seringkali anak-anak diberikan sebuah janji-janji. Ya, contoh yang paling dekat adalah sebentar lagi akan terjadi liburan akhir tahun. Mereka akan diberikan janji, nanti kita akan berwisata, kita akan jalan-jalan, kita akan bermain-main di tempat yang sejuk, di tempat yang dingin, bisa di kakek dan nenek, bisa juga di tempat yang sangat indah. Itulah janji-janji dari orang tua supaya anak-anak bisa merasakan bahwa kemenarikan itu menggiurkan, menggoda, sehingga kadangkala ini juga menjadi jebakan buat kita sebagai orang tua. Atau yang paling klasik adalah kita membuat sebuah jebakan Batman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, zaman sekarang banyak sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan. Namun semuanya kembali
hanya sebuah jebakan belaka. Dari yang menawarkan sebuah hadiah, dari yang menawarkan sebuah reward, dari sebuah hal apa, sehingga seringkali anak-anak pun atau kadang kita orang dewasa masih terjebak dengan hadiah-hadiah tersebut. Namun kita tidak tahu bahwa kita adalah korban dari permainan-permainan yang mengatasnamakan bisa menawarkan hadiah, bisa menawarkan reward-reward yang bisa membuat kita semakin hari sampai kita terus mengejar agar kita terus bermain, dan bermain. Kita tidak tahu bahwa kita sudah menghabiskan banyak waktu, kita sudah banyak menghabiskan banyak harta, keuangan kita, sehingga kita tergerus oleh itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tentu saja Injil ingin mengingatkan kita bahwa si jahat atau iblis seringkali tidak akan ragu-ragu menyusup dalam ajaran-ajaran dan mendengarkan hal yang baik dan benar. Bahkan yang tidak wajar adalah mereka menggunakan firman Tuhan, menggunakan Tuhan sebagai kedok, dan tanpa sadar membuat kita terjerat di dalam ajarannya. Contoh, jangan khawatir kita dalam melakukan itu. Kamu akan memperoleh sesuatu yang kamu inginkan. Jangan khawatir, tidak akan ada hukuman langsung. Tapi kamu akan mendapatkan sesuatu yang indah, mobil yang indah, HP yang indah, uang yang banyak, rumah yang mewah. Semuanya akan kamu peroleh. Tapi tidak usahlah kamu melayani gereja, tidak usahlah kamu ke gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tawaran-tawaran yang selalu mengelabui kita, yang selalu melupakan jati diri kita sebagai anak-anak Allah, tanpa sadar kita sudah dilupakan oleh jati diri kita sebagai anak-anak Allah, hamba Tuhan yang dicintai, yang begitu besar kasihnya kepada kita. Perlulah kita menyadari semuanya. Jeratan demi jeratan si iblis, si jahat, selalu menawarkan hal-hal yang indah, namun tidak selalu baik. Tidak ada cara lain bagi kita selain mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, dan terus melakukan doa-doa agar kita pun juga semakin hari semakin sadar apakah itu jeratan atau tipuan dari si jahat. Karena si jahat selalu melakukan tipuan-tipuan yang hampir tidak terasa dan tidak kita sadari. Bapak, Ibu, marilah kita kembali kepada jati diri kita. Jangan sampai kita terjebak oleh manisnya tawaran-tawaran yang justru menjatuhkan kita kepada dosa yang sama setiap hari dan setiap waktu. Kita tidak sadar bahwa setiap hari kita menyembah yang berhala dan kita melupakan Dia yang mengutus kita supaya kita berbuat baik dan melaksanakan perintahnya menurut firman yang hidup. Marilah kita bersihkan hati kita, marilah kita menyembah Tuhan Yesus supaya pikiran kita terhindar dan bisa membersihkan semuanya hati dan pikiran kita dari racun-racun penawaran dari si jahat. Tebarkanlah pergaulan-pergaulan baik, tebarkanlah pekerjaan-pekerjaan yang baik, tebarkanlah perasaan dan motivasi-motivasi yang baik, supaya kita tidak menyimpang dari jalan Allah. Menyadari bahwa kita ini selalu butuh kepada Tuhan, supaya kita memperoleh hal yang lebih dari hal racun yang ditawarkan oleh sang iblis, supaya racun itu bisa diobati dan bisa menjadi sebuah penawar. Karena kita dekat dengan Tuhan, kita membaca firman-Nya, kita berdoa sungguh-sungguh dan melakukannya dengan baik. Kita tidak boleh malu untuk mengakui
bahwa kita adalah manusia pribadi yang berdosa, yang seringkali berbuat salah, yang seringkali kita lemah dalam hal-hal dosa. Kita perlu memulihkan kehidupan rohani kita dengan obat pemulih, menyempurnakan kesehatan rohani kita. Semoga hati dan pikiran kita bisa kita rasakan, dan itu bercermin agar kasih Tuhan sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh orang terdekat kita, baik istri kita, baik suami kita, juga terutama untuk anak-anak kita, agar mereka menyadari bahwa kedekatan kita kepada Tuhan adalah kedekatan personal yang penuh cinta kasih, yang penuh dengan semangat membangun rohani agar sang iblis tidak serta-merta masuk, karena kita adalah anak-anak terang. Amin. Bapa yang penuh kasih, semoga terang kasih-Mu lewat firman Allah pada pagi hari ini membawakan kesejukan, kemurnian hati kami, agar kerohanian kami semakin hari semakin nampak menjadi jalan kebenaran dan kehidupan-Mu. Semoga kami menjadi batu-batu yang indah, yang kokoh, agar kami membangun bahtera indah-Mu, karena firman-Mu dalam kehidupan kami lebih positif daripada penawaran-penawaran sang iblis yang selalu membawa kami ke dalam dosa yang sama. Semoga kami hadir menjadi manusia yang baru dan hidup menjadi manusia-manusia yang penuh hikmat. Sertailah kami dalam pekerjaan dan perbuatan kami sehari-hari, dan kami yakin Engkau hadir bersama kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, bersama saya Yoyo dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Terima kasih.